Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 416, Perpisahan sementara Gu Santong dan Suofan. Apa artinya 10 tahun yang terbuang sia-sia? Kamu akan memiliki banyak waktu untuk berkultivasi di masa depan. Jangan merasa terlalu sedih di tempat sampah. Kunpeng melindungi. Dia menjentikan jarinya dan cincin guntur yang baru dan lebih baik kembali ke Suofan. Sambil menghela nafas, Suofan memakainya dan matanya keluar. Ini 10 miliar batu roh suci. Hahaha, ini adalah hadiah yang aku bicarakan. Apa? Kamu pikir itu hanya sayap binatang spiritual? Kunpeng berbicara dengan bangga. Maksudku, aku adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang menjelajahi benua. Ini bukan apa-apa. Dengan kumpulan dan trik mewah Nine Serenitias tua itu, kamu akan menemukan beberapa monster di beberapa titik dan dengan sedikit bantuan saya, kamu sekarang dapat bertahan dari mereka. Hanya bekerja keras dalam membantu saya. Itu semua kompensasi yang saya inginkan. Suofan mendecakkan lidahnya, melihat motorlode berkilauan di cincinnya. Harta dan bahan spiritual yang jarang, memberikan perasaan yang buruk selain miliaran batu roh suci. Ini lebih dari apa yang bisa dihasilkan oleh kepala klan suci domain suci. Arai menuntut batu roh dan di atas arai kelas 12, ada 6 lagi, arai suci. Itu hanya bekerja dengan batu roh suci. Tapi tambang batu roh suci hanya ada di domain suci. Di tangan klan di sana, belum lagi jumlahnya yang sedikit. Namun Kunpeng memberikannya dengan begitu banyak angka 0 dengan satu jentikan. Itu bos binatang suci untukmu. Semua yang dia lakukan, dia melakukannya dengan gaya. Suofan memakai cincin itu dengan gemetar. Dia sangat tersentuh sehingga dia bisa menangis. Kunpeng mengangguk. Nah, itu disebut menutupi kekurangan untuk mengambil keuntungan dari seseorang. Saya memberi kamu banyak uang sehingga kamu lebih baik melakukan bagian kamu sendiri dan banyak lagi. Suofan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Senior, aku akan menyelesaikan ini, apapun yang terjadi. Saya akan menemukan zona bahaya lainnya dan menyelamatkan para manula dari malapetaka yang akan datang. Baik sekali, Kunpeng berseri-seri. Aku punya trik ini untuk mengubah pikirannya. Jika tidak ada yang lain, mulailah segera. Sansi muda akan tinggal bersamaku saat aku mencurahkan segalanya untuk mengajarinya. Dia sudah berada di luar sana selama 300 tahun tanpa pemandu, tidak dapat menggunakan kekuatan bawaan dari binatang sucinya. Sayang sekali, Kunpeng berbicara. Gagak berkepala 3 mendarat, jelas berniat memberi Suofan tumpangan keluar dari sini. Suofan mengangguk, memasukkan Kiaoer ke dalam ring dan menepuk kepala Gu Santong sebelum melompat ke punggung burung itu. Gu Santong tertunduk, memohon pada Kunpeng, saya ingin mengirim ayah pergi. Kunpeng mengangguk. Gu Santong bersemangat dan melompat ke Gagak berkepala 3 juga. Gagak kepala 3 mengepak, membawa mereka keluar dari pegunungan Albeas. Kunpeng menyaksikan mereka menghilang di kejauhan dengan kilatan di matanya. Hahaha, siapa yang mengira aku akan bertemu dengan penerus Thunder Phoenix? Meskipun hanya anak ayam dan lembut, tetapi sangat mampu menjadi binatang suci. Senyum Kunpeng berubah, sekarang aku memikirkannya, mungkin tidak lama sebelum 5 binatang suci akan berkumpul kembali. Itu akan menjadi hari Kaisar Surgawi, hari di mana kita akan menyelesaikan skor lama kita. Kunpeng tertawa dan memasuki gua yang gelap gulita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keduanya tiba di tempat yang sama mereka tinggalkan. Suofan meraih Gu Santong saat mereka melompat. Dia melirik dengan lelah ke arah Gagak berkepala 3, lalu mengirimkan, Sansi muda, dengarkan dan jangan bicara. Baiklah, Gu Santong memberinya tatapan aneh tapi mengangguk. Jangan anggap semua yang dikatakan Kunpeng itu benar. Kamu harus tetap waspada, karena dia adalah kepala dari 5 binatang suci dan kamu adalah anak dari salah satu binatang suci. Berlatih di sisinya akan menjadi skenario terbaik untukmu. Tapi dia punya agenda tersembunyi. Baru saja dia memilih hal-hal sepele alih-alih berfokus pada hal-hal yang lebih besar. Tidak sekalipun dia menyebutkan daging sapinya dengan Kaisar Surgawi. Ini hanya membuktikan bahwa pasti ada lebih dari yang terlihat. Kamu harus berhati-hati. Suofan memasang ekspresi berat membuat Gu Santong bingung. Jika Kunpeng ingin menyakitinya, dia akan seperti ikan yang menunggu untuk dimusnahkan. Suofan melihat menembusnya, menanggapi dengan tatapan meyakinkan, kamu akan aman tinggal bersamanya untuk saat ini. Dia ingin aku melakukan sesuatu dan bahkan jika niatnya buruk, dia tidak akan menindaklanjutinya dalam waktu dekat. Dari pembicaraan kami, saya menyadari bahwa dia memiliki kelemahan yang fatal. Dia tahu sesuatu terjadi pada Kilin 3 abad yang lalu namun dia tidak meninggalkan gunung untuk mencarimu. Lagi pula, kita sudah melewati satu zona bahaya. Ancaman ada di sana, tetapi kami hanya berhasil melewatinya dengan keberuntungan. Sedangkan Kunpeng memiliki kekuatan untuk mendobrak zona dan menyelamatkan teman-temannya.
Mengapa bertahun-tahun telah berlalu namun tidak sekalipun dia mencoba? Ini menunjukkan bahwa dia hanya bisa bersembunyi di pegunungan Albeas. Mengambil satu langkah keluar akan menimbulkan bencana baginya. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak baik pada tempatnya, apapun, Sansi muda, kamu lari keluar dari pegunungan Albeas. Kunpeng akan meludahkan darah karena marah jika dia ada di sini dan mengutuknya. Demi dewa, saya baru saja memberi kamu banyak uang dan kamu menggigit saya di belakang sebagai ucapan terima kasih. Kamu hanyalah orang rendahan yang menabur perselisihan di antara kita, binatang suci. Apa yang dia harapkan? Seluruh kepribadian Zuo Fan dibangun dengan menggigit orang lain dan menjaga kewaspadaannya terhadap orang lain yang menggigit balik. Dan karena itu menyangkut keselamatan Sansi muda, Zuo Fan sangat kenyal. Dia selalu menganggap anak ini sebagai putranya sendiri. Gu Santong menghela nafas pada tatapan Zuo Fan dan mengacungkan jempol. Ayah, kamu yang terbaik. Saya akan ekstra hati-hati. Juga berhati-hatilah untuk tidak mencela dia. Menggosok Gu Santong untuk terakhir kalinya, Zuo Fan mendesah sayang. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Gagak berkepala tiga mengepak. Tuan muda, kita harus pergi. Hahaha, tuan muda. Saya pikir itu aneh sebelumnya, tetapi sekarang kamu benar-benar tuan muda kilin. Hahaha, goda, Zuo Fan. Suasana menjadi cerah di tempat. Gu Santong tahu dia ingin dia bebas dari rasa khawatir dan balas tersenyum. Ayah, aku adalah tuan muda pegunungan Albeas dan itu membuatmu menjadi tuannya. Jika ada orang yang mengganggumu, katakan saja padaku dan aku akan meluruskannya. Bagus, sekarang pergi. Zuo Fan tertawa. Gu Santong melompat ke atas gagak, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Zuo Fan. Tersedak karena air mata. Ayah, temui aku bahkan jika tidak ada yang jahat padamu. Suara mendesing. Gagak itu pergi dengan satu kepakan, memotong ucapan selamat tinggalnya yang tulus. Zuo Fan menghela nafas, hatinya berat. Dia tidak pernah bisa merasa nyaman dengan Gu Santong di sisi Kunpeng. Tidak seperti dia punya pilihan dalam masalah ini. Dengan napas dalam-dalam, Zuo Fan menjadi tenang dan terbang ke kota Wingaze. 3 bulan kemudian, kilatan-kilat melesat ke langit kota Wingaze yang mengumumkan kedatangan Zuo Fan di gunung Blackwing. Sekilas memberitahunya bahwa 4 arai kelas 5 masih aktif dan berjalan. Dengan isyarat, barisan itu membuka jalan bagi Zuo Fan untuk masuk. Klan Luo langsung menanggapi keributan itu, hanya untuk meledak dengan gembira. Saudara Zuo, saya pikir sesuatu terjadi pada kamu setelah apa yang terjadi dengan Kaisar, bahwa kamu diburu di setiap sisi. Hanya ketika saya bertemu dengan saudari Shuang Er, saya menyadari itu semua adalah bagian dari rencana besar kamu. Aku akhirnya bisa bernapas lebih lega. Hahaha, Luo Yunhai menyambut. Zuo Fan mengangguk, melihat semua orang di sini melepaskan beban dari bahunya. Leng Wuchang menepati janjinya. Kamu brengsek, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa itu adalah bagian dari rencana? Kami khawatir. Luo Yunchang menyalahkannya. Zuo Fan hanya melambaikan tangannya. Penatuali, apakah kamu menyelesaikan apa yang saya minta? Para tetua saling memandang dengan sedih. Li Jingtian terpaksa angkat bicara. Steward Zuo, awalnya kami sangat ingin mendapatkan bahan, dan batu roh yang kamu minta dari kami. Tapi kami adalah rumah baru dan tambang di domain kami sedikit. Dan sejak kamu ditambahkan ke daftar pencarian teratas kekaisaran, para pengikut itu menjauhi kami. Tidak ingin ada hubungannya dengan kekacauan ini. Kami tidak bisa mendapatkan segalanya dalam situasi seperti itu. Juga, penjaga kami membela 1000 anggota klan Yun, yang, sesuai instruksi kamu, berada di kaki gunung Blackwing, menggali bunker selebar 1000 mil. Bagus, selama bunker siap, tidak apa-apa. Aku sudah membawa sisanya. Zuo Fan mencibir. Dalam sekejap, gunung Blackwing dipenuhi dengan tumpukan material dan bahan serta batu roh. Pikiran semua orang membeku. Bagaimana Zuo Fan mendapatkan begitu banyak kekayaan? Apakah dia memiliki kerajaan di bawahnya? Dia telah mengeluarkan 100 kali lipat dari apa yang telah mereka kumpulkan bersama. Sekarang, ikuti rencanaku sebelumnya dan tangani ini. Tanah itu akan segera menjadi milik kita. Langkah Zuo Fan tegas. Saat dia berjalan di depan mereka, semua orang masih belum sadar bahkan saat dia menghilang dari pandangan. Apa yang dilakukan Steward Zuo dalam beberapa bulan terakhir untuk menjadi kaya raya? Dia benar-benar ahlinya. Kamu bahkan tidak perlu berjuang untuk tanah ketika kamu bisa membelinya.